Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower. Manajemen lingkungan. Public participation. Layak, nyaman. Can I call you Rose? Demi lingkungan yang Saat ini kita hidup di sebuah era di mana pengelolaan terus terjadi, namun tanpa adanya keberlanjutan yang baik, dampak-dampaknya bisa merusak ekosistem. Karena itu, manajemen lingkungan sangat dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam supaya tetap terjaga dan tidak habis oleh eksploitasi. Lalu, apa sih itu manajemen lingkungan? Mari kita belajar bersama-sama. Manajemen lingkungan sendiri merupakan serangkaian proses yang mencakup dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi untuk mengendalikan dampak dari kegiatan manusia. Dalam perkembangannya, Indonesia memiliki beberapa regulasi yang mengatur hal ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 yang mengatur tentang izin lingkungan seperti AMDAL dan juga UKL-UPL. Dan yang terbaru Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 yang mengatur tentang izin lingkungan seperti AMDAL dan juga UKL-UPL. Dan yang terbaru Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang memperkuat aturan teknis pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Regulasi-regulasi ini memastikan setiap proyek pembangunan termasuk pembangunan fasilitas kampus tetap memperhatikan daya dukung lingkungan. Untuk memastikan pengelolaan lingkungan berjalan efektif, terdapat beberapa prinsip penting yang perlu diterapkan. Yang pertama adalah prevention principle, yaitu mencegah kerusakan sebelum terjadi. Kedua adalah precautionary principle, yaitu kehati-hatian dalam mengambil keputusan meski bukti ilmiah belum lengkap. Ketiga adalah polluter pays principle, di mana pihak yang mencemari wajib bertanggung jawab atas dampaknya. Selain itu, ada sustainable development yang menekankan pemenuhan kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Dan terakhir, public participation and transparency, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Semua prinsip ini sangat relevan ketika kita meninjau pembangunan Jogging Track 2 Undip. Pembangunan Jogging Track 2 Undip awalnya dirancang untuk menyediakan ruang olahraga yang lebih layak, nyaman, dan sehat bagi mahasiswa. Namun realisasi proyek ini menuai perhatian karena adanya penebangan sejumlah pohon di area pembangunan. Hilangnya vegetasi menimbulkan kekhawatiran terkait meningkatnya suhu mikro, menurunnya penyerapan karbon, dan hilangnya fungsi ekologis yang sebelumnya menopang kenyamanan lingkungan kampus. Situasi ini memunculkan pertanyaan, apakah proses pembangunan sudah mengikuti prinsip dasar manajemen lingkungan yang menekankan identifikasi dampak, mitigasi, dan perlindungan sebelum, selama, dan setelah proyek. Dalam konteks manajemen lingkungan, setiap pembangunan di area kampus idealnya mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan fasilitas fisik dan keberlanjutan ekosistem. Pembangunan Jogging Track 2 menunjukkan bahwa tanpa perencanaan lingkungan yang matang, proyek dapat memicu dampak sekunder seperti meningkatnya limpasan air, berkurangnya keragaman hayati mikro, dan menurunnya kenyamanan termal pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, misalnya reboisasi pasca konstruksi, desain jalur yang meminimalkan penebangan, serta evaluasi rutin kondisi lingkungan agar pembangunan fasilitas kampus tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan jangka panjang. Jika kita bandingkan dengan studi kasus pengelolaan lingkungan yang dilakukan di hutan Cijedil, terdapat pelajaran penting yang dapat diambil. Di Cijedil, keberhasilan pengelolaan lingkungan sangat dipengaruhi oleh kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga masyarakat, hingga warga lokal. Faktor seperti pemahaman bersama, komitmen, ketersediaan sumber daya, dan insentif menjadi penentu utama keberhasilan proses tersebut. Model seperti ini juga seharusnya diterapkan pada pembangunan fasilitas kampus termasuk Jogging Track 2 Undip, dengan melibatkan mahasiswa, pihak kampus, serta komunitas lingkungan. Keputusan yang diambil akan lebih transparan dan adil. Manajemen lingkungan bukan sekedar aturan, tetapi membangun kesadaran dan komitmen bersama untuk keberlanjutan. Mari terus berkolaborasi demi lingkungan yang lebih baik. Sampai jumpa.